Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desmita Ayu Rahmawati. Di sini saya sebagai mahasiswi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan kita bahas kali ini mengenai pendekatan penelitian dan jenis-jenisnya. Kira-kira teman-teman udah tahu belum apa aja sih pendekatan penelitian dan apa aja sih jenis-jenisnya? Jika belum tahu, yuk kita kenali pendekatan penelitian dan apa saja jenis-jenisnya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas tentang pengertian penelitian. Oke, jadi penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, serta penyajian data secara sistematif dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Nah, tujuan dari suatu penelitian itu adalah untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau untuk memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Tadi kita sudah mengenal tentang pendekatan penelitian itu apa dan jenisnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan penelitian. Nah, dalam pendekatan metode penelitian terdapat beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama ini ada dari Nazir. Beliau mengatakan bahwa metode penelitian ilmiah boleh dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Ini menurut Nazir pada tahun 2014. Dan selanjutnya ada menurut Sukandar Rumidi. Beliau menjelaskan bahwa penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Nah, tadi kan sudah ada pendapat menurut Nazir dan Sukandar Rumidi. Selanjutnya kita akan membahas pendapat menurut Ari Kunto pada tahun 2019. Jadi, pendekatan penelitian itu adalah suatu proses utama yang digunakan peneliti untuk menentukan jawaban dan mencapai tujuan atas masalah yang diajukan. Ini menurut Ari Kunto pada tahun 2019. Kemudian juga ada pendapat menurut Hamid Darmadi pada tahun 2014. Beliau menjelaskan bahwa metode atau cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Nah, tadi sudah kita bahas pendapat mengenai pendekatan metodologi penelitian dari Nazir, ada Sukandar Rumidi, lalu ada Ari Kunto, kemudian ada Hamid Darmadi, dan yang sekarang menurut Dendre, beliau menjelaskan pendekatan penelitian merupakan proses penghimpunan data, analisis, dan kesimpulan. Nah, dalam pendekatan penelitian menurut Derde ini terdapat dua pengelompokan dalam penelitian, yakni pendekatan analisis dan penghimpunan data. Dan pendekatan data menurut Derde ini dibagi menjadi dua, ada pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menggambarkan kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif. Sedangkan pendekatan kuantitatif merupakan pengukuran secara angka berdasarkan kejadian yang sedang diteliti. Oke, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, yakni jenis-jenis pendekatan penelitian. Dalam jenis-jenis pendekatan penelitian, yang pertama yang akan kita bahas adalah pendekatan metode kualitatif. Jadi, metode penelitian ini lebih mengarah dalam penggunaan teknik analisis mendalam atau bisa disebut dengan in-depth analysis, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat dari masalah yang lainnya. Dan dalam
pendekatan metode kualitatif, generalisasi bukanlah suatu tujuan dalam metode ini, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Dalam penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substansif dan hipotesis penelitian kualitatif. Nah, menurut Creswell, pendekatan penelitian kualitatif terbagi menjadi 5. Yang pertama ada phenomenological research, kemudian ada grounded theory, kemudian ada ethnography, kemudian ada case studies, dan ada narrative research. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, phenomenological research, yakni salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Kemudian yang kedua, grounded theory adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang mana peneliti bisa menarik generalisasi apa yang diamati atau dianalisis secara induktif, teori abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti. Kemudian yang ketiga, ethnography merupakan jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi tentang budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Kemudian yang keempat ada case studies, merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang dan suatu kasus terkait oleh waktu dan aktivitas. Peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan. Dan yang kelima ada narrative research. Narrative research merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap suatu orang individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupannya. Data tersebut selanjutnya oleh peneliti disusun menjadi laporan naratif kronologi. Dalam pendekatan penelitian kuantitatif, menurut Creswell pada tahun 2012 terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama ada metode survei dan yang kedua ada metode eksperimen. Dalam metode survei, pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan, wawancara atau kuesioner, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Kemudian yang kedua ada metode eksperimen, digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, treatment atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain selain variabel treatment yang Nah, tadi kita sudah membahas pendekatan melalui metode kualitatif dan kuantitatif, dan yang terakhir ini ada pendekatan metode campuran. Jadi, metode campuran atau mixed methods adalah jenis penelitian di mana peneliti menggabungkan unsur-unsur pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tujuan umum metode campuran adalah untuk menggabungkan komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif guna memperluas dan memperkuat kesimpulan penelitian. Campuran berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Premis dasar penggunaan metode campuran adalah bahwa menggabungkan lebih dari satu jenis sumber data memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah penelitian daripada pendekatan tunggal atau monometode. Menurut Creswell dan Plano Clark pada tahun 2011 terdapat 6 potensi keuntungan untuk menggabungkan sejumlah pendekatan secara metodologis, diantaranya kekuatan dari satu pendekatan mengimbangi kelemahan pendekatan yang lain. Kemudian yang kedua,
Jika digunakan dengan benar, metode campuran dapat memberikan lebih banyak bukti yang komprehensif dan meyakinkan. Kemudian yang ketiga, metode campuran dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tertentu meskipun pendekatan metode tunggal tidak dapat. Kemudian yang keempat, metode campuran dapat mendorong kolaborasi antar disiplin ilmu. Kemudian yang kelima, metode campuran mendorong penggunaan berbagai pandangan atau paradigma dalam dunia penelitian. Dan yang keenam, metode campuran praktis karena memungkinkan penggunaan berbagai teknik dan pendekatan yang paling baik dalam menjawab pertanyaan penelitian. Nah, itu tadi penjelasan tentang pendekatan metodologi penelitian dan jenis-jenisnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.